Ini Haris. Ia sedang menghadapi sebuah proyek yang cukup besar. Di hadapannya masih banyak pekerjaan yang belum selesai. Namun, waktu yang tersedia semakin sedikit. Haris, gimana progresnya? Masih proses Kak, bagian sistem dan beberapa fiturnya belum selesai. Dari Bu Direktur, targetnya 3 hari sudah selesai. Dan itu harus bisa digunakan 3 hari Pak. Target yang diberikan membuat tekanan Haris semakin besar. 3 hari untuk menyelesaikan sebuah sistem bukanlah waktu yang panjang. Di satu sisi, ia harus memenuhi tuntutan pekerjaan. Namun di sisi lain, kualitas dan keamanan sistem tetap menjadi tanggung jawabnya. Tolong pastikan saat launching nanti sistem sudah siap ya. Dan jangan ada masalah, oke? Baik Pak, saya akan mengusahakan. Oke, semangat ya. Gimana nih? Kok kelihatannya serius banget nih? Ini loh disuruh selesai dalam 3 hari. Padahal ini bukan proyek kecil. Waduh. Kok deadline-nya mepet banget ya? Coba pakai AI dong. Buat bantu coding. Iya. Ya lumayan lah, bisa bikin bantu kerangkanya, fungsi dasarnya. Jadi kamu nggak mulai semuanya dari nol. Boleh juga tuh. Tapi tetap harus dicek kan? Iya, mesti dicek dong. Soalnya AI cuma bantu kita, cuma alat, cuma tools. Jadi hasilnya ya kemungkinan besar nggak bisa langsung dipakai. Kalau bisa mempercepat pekerjaan mungkin bisa membantu AI-nya. Akhirnya, di tengah tekanan tersebut, muncul sebuah pilihan. Artificial Intelligence dapat membantu mempercepat proses pekerjaannya. AI dapat memberikan ide, membantu menyusun kode, bahkan menghasilkan fungsi dalam waktu singkat. Tetapi sejak awal, Miftahul telah mengingatkan satu hal. Hasil dari AI tetap harus diperiksa. Oke, ini bisa jadi dasar. Sekarang database-nya. Akhirnya selesai. Bagi Haris, AI tampak seperti solusi untuk mengejar waktu. Ia belum menyadari bahwa keputusan-keputusan kecil yang diambil dalam keadaan terburu-buru dapat membawa konsekuensi yang jauh lebih besar. Belum pulang nih? Belum, masih ada beberapa bagian yang harus diselesaikan ini. Dari tadi pakai AI terus. Iya, lumayan membantu ini mempercepat. Sudah paham kamu sama kode yang dibuat AI? Belum semuanya sih, tapi secara umum aku tahu ini untuk apa. Jangan cuma dilihat dari hasilnya yang bisa jalan ya. Coba cek juga logikanya sekalian. Iya, nanti aku cek deh. Kalau sekarang dicek satu persatu takutnya malah nggak selesai nanti. Jangan sampai nanti pas masalahnya muncul itu setelah dipakai. Tenang, nanti aku pastikan lagi. Oke. Jangan lupa istirahat ya. Semangat. Siap. Hati-hati di jalan. Yang penting selesai dulu deh, nanti baru diperiksa. Malam semakin larut, tetapi pekerjaan Haris masih belum selesai. Dengan waktu yang semakin terbatas, ia mulai menggunakan AI untuk membantu menyelesaikan beberapa bagian dari sistem. AI mampu memberikan kode dalam waktu yang sangat singkat. Bagi Haris, hal ini tentu sangat membantu. Pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan waktu untuk dibuat dari awal, kini bisa mendapatkan sebuah dasar hanya dalam beberapa saat. Copy paste.
Namun semakin sering menggunakan AI, Haris mulai lebih fokus pada hasil yang diberikan daripada proses untuk memahaminya. Sudah sampai mana? Sudah hampir selesai Pak, tinggal beberapa bagian kecil aja lagi. Bagus. Tapi pastikan semuanya sudah diuji ya. Besok kita launching. Siap Pak, saya akan pastikan. Kalau ada kendala, segera sampaikan. Jangan nunggu sampai hari launching ya. Oke? Baik Pak. Semangat Haris. Akhirnya berhasil. Berhasil. Selanjutnya, Miftahul kembali mengingatkan Haris. Kode yang terlihat benar belum tentu benar-benar sesuai dengan kebutuhan sistem. Karena itu, memahami logika dan cara kerja kode tetap menjadi bagian penting dari pekerjaan seorang programmer. Udah dites semua ini, Riz. Fungsi utamanya sudah bisa jalan ini. Yang ku tanyain itu adalah semuanya udah dites apa belum? Belum semuanya sih. Nah kalau gitu baiknya jangan langsung dianggap aman. Coba cek bagian login, database, di mana datanya udah aman atau belum ya. Oke lah, nanti aku cek. Jangan terlalu ditunda, Riz. Besok harus udah launching ini. Oke, tenang. Kalau ada error nanti bisa diperbaiki. Haris sebenarnya menyadari bahwa kode tersebut perlu diperiksa. Namun, ia memilih untuk menundanya. Baginya, yang paling penting saat ini adalah menyelesaikan sistem sebelum batas waktu yang diberikan. Hari launching akhirnya tiba. Haris panik. Sistem yang selama ini dikerjakan akan mulai diperkenalkan kepada pihak klien tanpa persiapan dan pemahaman. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan mendemonstrasikan sistem farmasi launching aplikasi ya. Di mana ini siap diimplementasikan untuk perusahaan partner. Semoga sistem ini bisa langsung digunakan untuk kami dan semoga hasilnya baik ya Bu. Ya. Tim sudah mempersiapkan semuanya. Oke, baik. Demo pun dimulai. Pada awalnya, aplikasi terlihat berjalan dengan normal. Haris pun mulai merasa lebih tenang. Namun, keadaan berubah ketika error mulai muncul. Haris mencoba menjalankan kembali sistem untuk memastikan apa yang terjadi. Kenapa datanya tidak masuk? Saya sudah mengunggahnya sejak tadi loh. Seharusnya tidak seperti itu. Coba saya cek bagian input datanya dulu. Ayo Riz, segera perbaiki. Baik, saya coba Pak. Data transaksi kami juga tidak muncul. Selain itu akun pengguna juga tidak bisa login. Baik, saya cek bagian login data dan database-nya Bu. Kalau sistem belum stabil, apakah data kami akan aman? Saya belum bisa memastikan Bu. Ini cukup mengkhawatirkan. Sistem ini akan digunakan untuk proses pekerjaan harian kami. Kalau datanya hilang dan tidak bisa disimpan, proses kerja kami juga bisa terganggu. Apakah sistem ini sudah diuji sebelumnya? Riz? Sudah Bu, tapi mungkin belum semua bagiannya. Berarti ini sistemnya belum benar-benar diuji. Maaf Bu, saya memang belum sempat menguji semua fiturnya. Kalau semua sistemnya belum diuji, kenapa ini siap untuk dinyatakan launching? Pada saat inilah dampak dari keputusan Haris mulai terlihat. Bukan hanya pekerjaan yang bermasalah, keputusan tersebut juga mulai mempengaruhi klien dan kepercayaan terhadap perusahaan. Kami memahami bahwa setiap sistem mengalami kendala. Namun seharusnya kami diberitahu sebelumnya jika masih ada bagian yang belum siap. Kamu tadi menyampaikan
bahwa sistemnya sudah siap? Saya memang sudah menyelesaikan bagian-bagian yang diminta, Pak. Menyelesaikan atau hanya menyalain kode? Kamu pakai AI ya? Iya, Pak. Saya menggunakan AI untuk membantu membuat beberapa bagian kode. Masalahnya bukan karena kamu pakai AI, tapi kamu gak memastikan sama tidak paham apa hasil dari yang kamu kerjakan. Bagi kami sebagai klien, yang penting bukan alat yang digunakan, tetapi apakah hasilnya aman dan bisa kami gunakan. AI itu merupakan alat bantu, bukan pihak yang bertanggung jawab ketika sistem itu mengalami kegagalan ataupun masalah. Saya hanya berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang diberikan, Bu. Saya paham ada tekanan waktu, namun keputusan untuk menyatakan sistem siap tetap harus didasarkan pada pengujian yang cukup. Kesalahan ini sudah cukup fatal. Saya memahami tekanan yang kamu hadapi, tapi seorang profesional itu tidak hanya cukup untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Baik, Bu. Jadi, seorang profesional itu harus memastikan bahwasanya apa yang kamu kerjakan itu harus benar, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami berharap kedepannya ada pengujian dan pemeriksaan yang lebih jelas. Haris pun terdiam. Tekanan waktu dapat menjadi alasan seseorang terburu-buru. Namun, tekanan tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab atas hasil pekerjaan. Setelah dilakukan evaluasi, perusahaan akhirnya mengambil keputusan atas kelalaian yang terjadi. Haris harus menerima konsekuensi dari keputusan yang telah diambil. Setelah dilakukan evaluasi, perusahaan memutuskan untuk menangguhkan kamu. Sementara dari tugas karena kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab secara profesional. Bu, apakah keputusan ini diambil karena saya menggunakan AI? Bukan karena kamu menggunakan AI. Keputusan ini diambil karena kamu menyerahkan tanggung jawabmu kepada AI tanpa melakukan pemeriksaan yang memadai. AI boleh digunakan untuk membantu pekerjaan. Namun, keputusan akhir dan tanggung jawab tetap berada pada orang yang menggunakannya. Kamu paham? Haris pun ditangguhkan. Dalam dunia profesional, setiap keputusan memiliki tanggung jawab, termasuk keputusan untuk menggunakan hasil yang diberikan oleh sebuah teknologi. Setelah kejadian tersebut, Haris mulai memahami kesalahannya. Ia kembali membuka kode yang sebelumnya dibuat dengan bantuan AI. Namun kali ini, ia tidak hanya melihat apakah kode tersebut bisa berjalan. Ia mulai membaca dan memahami kode tersebut satu per satu. Ia mencari tahu bagaimana setiap fungsi bekerja dan bagaimana setiap bagian saling terhubung. Setelah memahami kode, Haris mulai melakukan pengujian. Setiap fitur diperiksa, setiap kemungkinan kesalahan mulai diperhatikan. Kali ini, ia tidak lagi mengejar kecepatan semata. Masih belajar dari kode yang kemarin? Iya, sekarang aku baru sadar. Hah? Sadar apa? AI memang bisa membuat kode dalam hitungan detik. Tapi yang harus memahami, memeriksa, dan bertanggung jawab atas kode itu tetap aku. Oh ya udah, yang penting kamu udah sadar, udah belajar dari kesalahan. Semangat ya. Thank you. Dalam dunia teknologi informasi, menggunakan AI bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita berhenti berpikir, berhenti memeriksa, dan menyerahkan tanggung jawab kepada teknologi. Gunakan AI untuk membantu berpikir, bukan untuk menggantikan tanggung jawab. Profesional bukan tentang seberapa cepat pekerjaan selesai, tetapi seberapa baik pekerjaan itu dapat dipertanggungjawabkan. Kami, kelompok 4 Etika Profesi, pamit undur diri.
Terima kasih dan sampai jumpa.